Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah jam 8:15 ya, kita mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Untuk suara bisa terdengar semua? Terdengar, Pak. Oke, jelas ya. Baik, untuk pertemuan ketiga, kita akan mempraktekkan untuk upload produk ya. Jadi kita di pertemuan ketiga ini kita akan mencoba untuk upload produk. Gimana nanti produk kita akan kita upload di platform Shopee. Jadi nanti apa saja yang perlu kita siapkan untuk upload produk ya, nanti akan kita bahas di sini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, jika saya terlalu cepat, silakan nanti langsung disela saja, tidak masalah ya, daripada nanti terlalu jauh nantinya. Hal apa saja yang perlu diperhatikan saat kita akan upload produk di Shopee ataupun di marketplace itu ada ini, jadi ada judul, kategori, deskripsi, atribut, harga, variasi, foto, produk, pre-order, dan lain-lain. Dan lain-lain itu misalnya seperti promosi, kemudian setting grosir, kemudian dan lainnya. Kita akan bahas satu persatu ya, biar lebih mudah. Jadi untuk pertama kali kita akan fokus di judul ya. Judul kita akan terlebih dahulu melakukan riset kata kunci ya. Kenapa sih kita harus riset kata kunci? Karena judul itu faktor utama produk kita ditemukan oleh calon pembeli ya. Jika judul kita tidak sesuai dengan kata kunci yang biasanya diketikkan oleh calon pembeli, maka produk kita juga tidak akan muncul. Ya. Ada banyak sekali kombinasi kata kunci, kemudian ada berbagai macam strategi yang kita bahas yang basicnya saja, yang generalnya saja. Kita akan menggunakan fitur iklan kata kunci Shopee, kemudian fitur kata kunci yang disarankan oleh Shopee, kemudian ada juga fitur Upper Suggest dari Neil Patel. Ini semuanya bisa kita pakai. Mungkin teman-teman ada yang sudah paham dengan beberapa fitur ini. Kita akan langsung saja praktek. Jadi silahkan login di akun ininya akun Shopee-nya masing-masing ya. Saya akan share. Ya, silakan login di seller.shopee.co.id. Jadi pakai akun sellernya, silakan nanti login. Kalau ada yang mau ikut praktek, silakan login. Ini nanti login, ini ada toko saya yang baru, kita login di sini. Nah, kita login di sini. Kita masuk ke ini dashboardnya ya, dashboardnya Seller Center di Shopee seperti ini. Di sini ada link navigasi, ya, ada banyak sekali di sini. Kemarin kita sudah bahas beberapa ya. Kita akan fokus ke upload produk yang di dalam produk ini. Ya, di sini adalah dashboard untuk informasi utamanya, yang ringkasan-ringkasan. Yang sebelah kanan ini adalah notifikasi dan berita. Biasanya isinya promo, kemudian ada update fitur apa di Seller Center, biasanya nanti di sini ada. Oke, kita langsung masuk ke bagian produk.
Ya, produk. Nah, ini adalah tampilan daftar produk kita. Jadi produk yang sudah diupload. Nah, ini kalau di toko saya kebetulan sudah ada isinya. Jadi memang sudah ada isinya sekitar 900 produk ya. Tapi ini tidak saya upload satu persatu, tapi pakai tool, pakai alat. Jadi ada dari produk dari toko satunya, itu saya impor saja ke toko yang baru ini. Jadi hanya memindahkan saja, hanya memindahkan produknya saja. Jadi tidak perlu upload satu persatu. Tapi nanti akan kita bahas di pertemuan besok ya, minggu depan ada toolnya. Jadi di sini ada beberapa tab di sini, ada semua, live, habis, blokir, diarsipkan. Semua ini adalah ringkasan semua produk yang sudah ada di kita, sudah masuk di daftar produk kita. Kalau yang live ini adalah produk yang ada stoknya, jadi yang habis tidak masuk. Nah, ini yang tab habis, berarti produk ini adalah yang stoknya kosong. Ini bisa kita isi ulang, bisa kita restock, dan sebagainya. Kemudian diblokir ini biasanya ada produk yang di-upload berulang kali, itu biasanya diblokir. Kemudian produk yang sama diunggah berkali-kali, kemudian ada pelanggaran merek. Merek itu contohnya Angry Bird, Doraemon, Hello Kitty, kemudian tokoh-tokoh kartun Mickey, kemudian Donald, yang Disney itu nggak boleh. Jadi termasuk pelanggaran. Kemudian kalau menjual barang-barang yang dilarang oleh Shopee seperti senjata api, senjata tajam, itu nggak boleh juga. Jadi nanti masuknya diblokir. Kemudian diarsipkan, ya ini adalah produk yang stoknya masih ada tapi ingin kita arsipkan, jadi nanti tidak tampil. Ya. Mungkin ada beberapa alasan. Oke, kemudian nanti kita akan langsung saja ditambah produk baru. Oke, ini tampilan produk barunya. Untuk upload produk baru seperti ini. Nah, kita kan harus masukkan nama produk. Nah, untuk nama produk, kita buka saja di websitenya Shopee. Ya, paling mudah seperti ini. Kemudian kita tentukan produk yang ingin kita upload itu apa gitu ya. Coba kita cari, misalnya yang ingin kita upload adalah masker. Oke, masker wajah gitu ya. Masker wajah. Kita ketikkan saja di sini masker wajah. Nah, nanti di bawah sini ada rekomendasi kata kunci yang disarankan oleh Shopee. Ini bisa kita pakai ya, karena di sini Shopee sudah mengkategorikan atau meranking sendiri kata kunci yang disarankan oleh atau paling banyak dicari oleh pembeli di Shopee ya. Jadi ini kita bisa pakai ya. Nanti kita tinggal catat ya, tinggal kita catat misalnya di sini kita masker wajah pakai yang ini aja. Kita pakai yang murah, bubuk pria. Masker wajah murah, bubuk pria. Nah, misalnya seperti ini. Berarti kalau ada pria berarti ada wanita, masker wajah anak, mungkin juga bisa. Ya, tergantung produknya ya. Misalnya kita tentukan aja ya, misalnya masker wajah tadi mana ya? Nah, ini misalnya masker bubuk. Ini ada banyak sekali sih. Misalnya inilah. Masker Lea bubuk by Lea Gloria. Ya. Nah, oke. Ini misalnya kita mau jual ini ya. Masker Lea bubuk. Berarti ini sudah ada masker wajah murah bubuk. Nah, prianya ini disebutkan nggak untuk pria atau wanita?
tidak ada. Berarti ini pria wanita bisa. Oke, ini pria wanita bisa. Oke, sekarang kita lanjut. Kemudian, ya ini bisa kita pakai seperti ini. Kemudian nanti di belakangnya baru pakai nama produknya. By Lea Gloria. Lea Gloria. Nanti biasanya di bawahnya sudah ada rekomendasi kategori. Ini bisa kita pilih. Ya. Jadi susunan apa? Susunan kata kunci yang kita pakai ini aja bisa. Masker wajah, merah, murah, bubuk, pria, wanita. Kemudian mereknya apa. Kemudian kalau mau lebih lengkap, disertakan ukurannya ya, 20 gram. 20 gram. Oke, ini cara pertama. Cara kedua, nanti teman-teman bisa pakai ini. Dari sini, pakai kolom iklan Shopee. Iklan Shopee itu nanti ada rekomendasi kata kunci dan volumenya. Kita akan coba praktekkan. Nah, misalnya seperti ini. Kita buat iklan kata kunci baru. Kita pilih salah satu saja, misalnya seperti ini. Nah, ini. Nah, kita tinggal pilih tambah rekomendasi kata pencarian. Tambah kata pencarian. Nah, kita bisa cari di sini. Masker wajah. Ini bisa kita cari, masuk. Nah, keuntungannya di sini, kita akan mendapatkan data ini, volume pencarian. Jadi volume pencarian di sini ada 556.715 per bulan. Jadi ini dibagi 30 hari, berarti sekitar 20.000 per hari. Ya, berarti gede banget ini. Nah, tapi kita jangan bertarung di kata kunci utama. Kita bertarungnya di kata kunci secondary saja, yang di bawahnya. Nah, misalnya masker wajah murah 42.000, apalagi setelah murah. Nah, di sini kita bisa dapat ini alternatif yang lainnya. Nah, ini grosir misalnya. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini. Grosir. Oke. Kemudian apalagi tadi? Grosir, kemudian organik, BPOM. Nah, ini BPOM bisa. BPOM COD viral. BPOM COD viral. Masukkan semua saja. BPOM COD viral. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kombinasi kata kuncinya semuanya dimasukkan di judul. Jadi tidak perlu mengulang kata-kata yang sama. Jadi misalnya masker wajah, masker murah, masker bubuk itu nggak perlu diulang karena kata masker cukup disebutkan satu saja di bagian judulnya. Jadi tidak perlu diulang beberapa kali. Seperti itu. Jadi keunggulannya nanti di sini kita akan mendapatkan volume pencarian ini, ya. Volume pencarian. Ini pakai kata masker wajah termurah, ini mungkin juga bisa. Ya. Masker wajah apalagi di sini, misalnya masker wajah anak. Nah, di sini masih banyak lagi di sini. Masker wajah alami coba. Ada berapa? Nah, ini alami. Ya, gitu. Tapi nanti sesuaikan dengan dengan produknya. Ya. Dengan produknya apakah memang alami atau tidak. Seperti itu. Kemudian judul sudah kita tentukan. Nah, pakai yang ini bisa atau pakai Uber Suggest. Teman-teman biasanya nanti kalau belajar SEO, biasanya nanti pakai tool-tool untuk nyari
rekomendasi kata kunci, teman-teman pasti juga akan pakai alat-alat ini untuk mencari rekomendasi kata kunci yang biasanya dicari oleh calon pembeli. Ini kita cari di sini masker wajah. Ini kita cari, mungkin kita gali lagi, kita akan dapat ide kata kunci yang lainnya. Ini kita sudah dapat masker wajah ya. Wow, ini naik. Ini ada masker wajah sudah diurutkan ya, view all keyword. Nah, ini seperti ini. Masker wajah yang bagus, masker wajah alami untuk remaja. Nah, kan seperti ini. Ini bisa kita masukkan di judul juga. Masker wajah di Indomaret dan sebagainya yang related. Wajah alami, cara wajah biru, ya, wajah Korea. Ya. Ini bisa kita cari nanti ya sampai dapat variasi kata kuncinya yang semuanya bisa masuk. Karena kita tidak tahu pembeli akan masuk menggunakan apa. Jadi misalnya kita sudah punya toko gitu ya, laku seperti ini, berarti kan kita bisa optimasi dengan ini ya. Karena ini yang tadi di halaman produknya ini masih kurang lengkap. Kan sayang ya, kita harusnya bisa dapat traffic yang lebih banyak dari apa? Dari judul ini saja. Oke, untuk riset kata kunci ada pertanyaan? Alat-alatnya ada banyak sekali. Nanti teman-teman sesuaikan dengan apa ya, preferensi. Jadi teman-teman sukanya atau cocoknya pakai tool yang mana. Kalau saya sih biasanya pakai Uber Suggest ini sama yang iklan ini tadi. Karena ada data volumenya. Kalau di Uber Suggest ini kan juga ada volumenya di sini. Ya, sekitar ini. Kalau yang di Shopee tadi lebih valid lagi karena data pencariannya adalah jumlah pencarian khusus di Shopee saja. Ya. Masker wajah bubuk murah, Frikowas, anak Lea Gloria untuk anak-anak. Masker wajah ternyata ada juga untuk anak-anak ya. Saya baru tahu. Kita coba lihat masker wajah anak. Oh, ternyata ada ya. Masker. Lihat masker ini ya. Masker yang lainnya mungkin ya. Masker kecantikan mungkin ya. Oke, seperti itu. Nah, setelah kategorinya kita pilih, kita klik lanjut. Nah, seperti ini. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu ya, tadi kita sudah riset kata kunci, kita masuk ke, nah ini tadi saya cantumkan di list tadi ya, di list ini tadi, misalnya kita ingin pakai iklan kata kunci Shopee, ya, nanti di sini ada kualitas pencariannya sama volume pencariannya. Volume ini adalah volume selama 30 hari. Jadi traffic ini dibagi 30, itu nanti akan dapat jumlah pencarian per harinya. Jadi cari volume yang besar ya kalau bisa. Yang kecil pun juga nggak masalah. Yang pasti kita masukkan semuanya asal masih terkait dengan produk yang kita jual. Nah, di sini misalnya bibit bidara ini ya, ini bisa kita masukkan. Ini tadi pakai Uber Suggest. Ini nanti teman-teman bisa review sendiri setelah
Materi ini nanti akan saya berikan materinya di LMS. Nah, untuk volume judul, prioritaskan memasukkan kata kunci dengan volume pencarian besar di judul produk. Jadi misalnya kombinasi kata kunci secondary-nya itu ada banyak, yaitu dimasukkan saja semuanya. Kan maksimal itu 100 karakter, jadi itu dipenuhi semuanya, nggak apa-apa, asal masih berkorelasi dengan produk yang kita jual. Jangan sampai nanti misalnya produknya masker wajah untuk dewasa, tapi ternyata kita cantumkan juga di situ masker wajah bukan anak khusus dewasa. Nah, itu kan nanti kalau ada orang yang nyari dengan masker wajah anak, nanti orang akan masuk ke situ juga. Yaitu nanti biasanya skornya akan turun ya karena bounce rate-nya. Jadi sebisa mungkin kata kunci yang kita masukkan di judul adalah kata kunci yang berkorelasi dengan produk kita. Kemudian jika kapasitas kata masih mencukupi, masukkan semua kombinasi kata kunci yang bisa dimasukkan. Jadi ada 100 karakter, itu kita masukkan semua. Dan tidak perlu mengulang kata kunci yang sama. Kemudian jangan spam kata kunci di judul, ya tadi ya saya sudah sampaikan. Jadi jangan semua kata kunci dimasukkan, apalagi yang tidak berkorelasi dan tidak perlu mengulang kata yang sama. Itu untuk judul. Kombinasinya ada bermacam-macam, ya. Misalnya jenisnya apa? Krim malam, masker wajah gitu ya. Merek itu di depan atau di belakang. Kemudian keterangannya misalnya organik, alami, BPOM. Nah, kemudian bisa COD tadi ya. Kemudian kata uniknya yang viral, original dan sebagainya. Itu bisa kita cantumkan juga di judul. Yang pasti saya lebih prefer di sini di depan. Biasanya yang dicari adalah jenisnya. Krim malam merek apa? Krim malam untuk apa? Krim malam untuk wajah berjerawat, krim malam untuk apalagi itu? Biar putih dan sebagainya. Ya. Jadi cenderung di yang pertama itu. Oke. Untuk kategori, gunakan kategori yang disarankan oleh Shopee ya. Jika ingin mengupload satu produk dengan beberapa posting, jadi misalnya teman-teman punya satu produk, hanya punya satu produk itu saja. Kemudian ingin mengupload satu produk itu dengan beberapa posting bisa ya. Tapi saran saya dibedakan kategorinya. Kategorinya jangan dijadikan satu. Jadi nanti orang ada juga yang mencari berdasarkan kategori, ada yang berdasarkan kunci. Contohnya aksesoris HP gitu ya. Ada orang yang mencari di kategori aksesoris, ada juga yang mencari di kategori HP. Kemudian misalnya peralatan otomotif, ada yang mencari di bagian eksterior, ada yang di bagian interior, ada yang di bagian spare part. Nah, itu nanti teman-teman bisa upload di masing-masing kategori. Selama tidak terlalu jauh ya, misalnya spare part motor tapi diuploadnya di kategori baju atau sepatu gitu ya. Itu nanti akan dapat peringatan dari Shopee karena produknya berbeda kategori. Nah, kita akan masuk ke deskripsi ya. Jadi ada fakta, jadi kalau di Indonesia pada khususnya, hampir semua orang di Indonesia itu bisa membaca ya, bisa membaca. Tapi tidak semuanya memahami yang dibaca ya. Itu contoh realnya, misalnya di taman gitu ya, mungkin ada tulisan dilarang menginjak rumput. Tapi biasanya ada aja orang yang malah diinjak-injak itu rumputnya. Ada bekas injakan, misalnya kemudian ada dilarang membuang sampah. Nah, biasanya bisa membaca itu, tapi mereka tidak paham instruksinya apa. Jadi tidak boleh membuang sampah di situ, tapi tetap aja ada orang yang membuang sampah di situ. Ya. Jadi ini fakta. Jadi memang bisa membaca tapi tidak paham. Jadi nanti teman-teman tidak perlu kaget kalau ada orang yang bertanya waktu kita jual di marketplace ya,
Mas, harganya berapa? Mas, ini ukurannya berapa? Padahal harganya sudah ada dicantumkan, ukurannya juga sudah ada di deskripsi. Jadi idealnya kalau teman-teman membuat deskripsi di marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada dan sebagainya, itu tidak perlu panjang-panjang gitu ya. Cukup yang simple saja ya. Kenapa? Karena orang yang masuk di marketplace itu sudah fokus untuk membeli. Jadi mereka tidak perlu pakai copywriting ya, copywriting yang panjang gitu ya. Kemudian harus diajak untuk memberikan emosi dan sebagainya, merasa kasihan, merasa butuh dan sebagainya. Tidak perlu. Mereka sudah masuk ke marketplace, sudah membuka aplikasi Shopee, tandanya mereka sudah ingin mencari produknya. Mereka tinggal pilih tokonya yang mana, produknya yang mana yang sesuai dengan keinginan mereka. Sama kalau seperti teman-teman jualan di pasar, ya, jualan di pasar. Orang yang datang ke pasar itu sudah pasti ingin beli, ya. Kalau nggak ingin beli, nggak mungkin pergi ke pasar. Mungkin cuma lewat di depan gang, di depan jalan pasar gitu, tapi mereka nggak akan masuk ke dalam pasar. Tapi kalau mereka sudah merasa butuh, mau beli beras, mau beli sabun, mau beli daging, mau beli ikan, mereka pasti akan masuk ke dalam pasar. Jadi itu ya. Jadi saat kita masuk di marketplace, jadi kita tidak perlu membuat deskripsi yang panjang gitu ya, yang berlibat. Jadi ya langsung to the point saja. Nah, jadi ini salah satu contoh kalau teman-teman jualan di sosmed. Ya, bedanya dengan di marketplace adalah saat teman-teman jualan di sosmed, teman-teman harus memikirkan hal yang berbeda untuk menarik perhatian orang. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini misalnya ada berita kehilangan. Barang siapa yang menemukan terus mengembalikan uang saya 10.000, maka akan saya kasih imbalan 1 porsi mie ayam plus es teh atau es jeruk. Terima kasih. Alamat pengembalian uangnya di mie ayam dan bakso juara Mas Wid, Gajah Mungkur, Desa Selambur, arah Pasar Sareng, atau di mie ayam dan Gajah Mungkur di Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Madiun ya. Ini tidak dijelaskan hilangnya uang di mana ya. Intinya dia merasa uangnya hilang, kemudian kalau ada yang menemukan dia akan ganti dengan mie ayam. Padahal intinya apa? Intinya orang ini adalah sedang menawarkan jualannya, yaitu warung mie ayam, tapi dengan cara yang berbeda. Ya. Daya tangkapnya atau emosinya akan berbeda kalau orang ini langsung menawarkan mie ayam dan bakso juara Mas Wid Gajah Mungkur. Harga 1 porsi termasuk es teh 10.000. Orang cenderung akan mengacuhkan, ya. Orang cenderung akan mengabaikan informasi tersebut karena ya memang orang kalau jualan ya seperti itu, wajar di sosmed ya harus wajarnya seperti itu. Tapi kalau dibuat seperti ini akan timbul viral, akan timbul emosi, akan timbul ini cara jualannya kok aneh ya, kok menarik ya, seperti itu. Ya. Beda kalau teman-teman membuat deskripsinya di marketplace. Jadi teman-teman lebih mudah sebenarnya karena teman-teman tinggal to the point saja. To the point. Jadi langsung saja ke fiturnya apa, fungsinya apa, dimensinya, ukurannya, variasinya, bahannya dan sebagainya. Ya. Karena pembeli ya memang butuhnya informasi yang penting-penting saja. Ya. Jadi karena orang yang masuk di Shopee itu memang kebanyakan buyer pembeli. Jadi orang yang tadi saya sudah sampaikan yang di pasar adalah orang-orang yang memang sudah siap membeli produknya, produk dari penjual. Kemudian cantumkan informasi utama saja di deskripsi. Jadi informasi utamanya seperti nama produknya, fungsi, kegunaan, dimensi, ukuran, warna, rasa, cara perawatan, pemakaian, atau tutorial perakitan dan sebagainya. Kemudian tidak hiperbola, melebih-lebihkan terhadap produk sendiri ya. Jadi yang ini yang
Jadi misalnya kita punya produk masker wajah, bisa memutihkan dalam waktu 1 malam. Ya, seperti itu. Ya, jangan terlalu hiperbola. Karena kalau kita terlalu hiperbola, nanti pembelinya juga merasa apa ya, memiliki ekspektasi yang berlebih. Jadi saat mereka kemudian menerima produknya dan ternyata kenyataannya produknya kurang sesuai dengan keinginan, maka kita akan kena komplain. Nah, seperti itu. Jadi yang biasa-biasa saja. Tapi tanpa melupakan nilai lebih utama dari produk kita. Kemudian cantumkan hal-hal yang biasanya ditanyakan oleh calon pembeli, misalnya pengirimannya kapan, setiap hari apa, kemudian garansi gimana, kemudian cara pemakaian, tutorial, dan sebagainya. Oke, kita akan coba praktekkan ya. Kita masuk di Shopee Seller Center. Oke, kita masuk ke deskripsi produk. Produknya tadi mana? Ya, oh sorry. Masker tadi ya. Jadi kita akan cek produknya seperti ini. Jadi misalnya produknya ini ya. Kita langsung buat di sini. Deskripsinya misalnya kita copy paste saja. Copy paste nggak ada masalah. Jadi nanti kita buat judulnya masker wajah. Nah, ini judulnya masker wajah. Ini kata ini nggak usah. Berapa? Kemasan Dove ya, kemudian apalagi ada, nah ini BPOM kita cantumkan, biasanya ada yang tanya nomor BPOM-nya berapa, kemudian nah ini variannya sudah ada di sini ya, nah, ini bisa kita masukkan. Ya, seperti ini. Ini bisa. Kemudian mungkin cara pakai ya. Cara pakai mungkin harus kita cantumkan ya. Jadi mungkin ada yang baru pertama kali pakai masker bisa bisa tahu cara penggunaannya seperti apa. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, ini dicantumkan di atas saja. Nah, sip. Nah, caranya seperti ini. Udah. Untuk deskripsi mungkin seperti ini saja. Jadi yang penting-penting saja. Kalau semuanya penting ya udah masukkan saja semua. Tapi intinya seperti itu. Jadi dan meskipun deskripsinya sudah sejelas ini, biasanya masih ada yang tanya. Itu udah pasti. Sering lah seperti itu. Cara pakainya gimana? Ini manfaatnya buat apa? Ini cara pakainya gimana? Ya, seperti itu. Kemudian atribut. Nah, ini atribut ya, ini atribut namanya. Jadi setiap kategori itu nanti atributnya ada sendiri-sendiri. Misalnya pakai aksesoris HP, ini atribut yang perlu diisi juga beda-beda. Apakah harus diisi semua? Nah, untuk yang ada tandanya apa ini? Asterik, tanda bintang ini wajib ya. Ini wajib. Misalnya ini yang merek kita isi dengan layout ya. Bentar, loading layout. Atau Gloria. Gloria. Nah, ini by Lea Gloria. Oke.
Kemudian umur simpan, berarti ini 2 tahun. Berarti ya sini aja. 2 tahun berarti 24 bulan ya. Oke, ini diisi aja nggak apa, tapi kalau diisi lebih lengkap berarti lebih bagus. Ini nanti kan expirednya Januari 2003. Januari 2023. Oke, fungsi. Fungsi perawat, jenis kulitnya, kombinasi kemasan, saset, tipe peel off. Saya nggak terlalu paham. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa tanyakan ke suppliernya ya nanti ini tipenya apa. Atau bisa contoh di sini. Di sini ada atributnya dari supplier ya. Ini ibaratnya kita ambil dari supplier ya. Nah, simpannya. Kemudian ini untuk atribut. Oke. Kita balik lagi ke slide. Nah, isi detail spesifikasi produk untuk atribut ya. Pastikan semua kolom terisi dan sesuai dengan produk. Atribut yang lengkap akan memudahkan calon pembeli untuk menemukan produk Anda. Jadi semakin lengkap, semakin detail, semakin bagus. Jadi atributnya lengkap. Jadi ada bahannya, ada ukurannya. Nah, itu lebih bagus. Nah, cari merek di sini ya. Kalau teman-teman mau bikin merek sendiri juga bisa. Jika belum ada, buat sendiri di sini. Jadi nanti teman-teman bisa punya merek sendiri di Shopee. Nah, ini diisi semua, ukurannya, mereknya, bahannya, jenisnya. Ini misalnya kategorinya adalah piring makan. Ya, kategorinya ini piring makan. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke harga. Ya. Harga. Jadi karena di awal saya sudah sampaikan, nanti teman-teman diarahkan untuk dropship ya, karena ada yang belum punya produk. Jadi instrumen harga jual itu adalah harga beli. Harga beli ini adalah harga yang dari suppliernya, harganya misalnya 10.000 gitu ya. Kemudian keuntungan yang akan diambil oleh kita, keuntungan itu bisa dalam persen atau dalam ribuan. Ya. Kemudian promosi, ya promosi itu seperti diskon, combo, bundling, kemudian iklan Shopee, ya diskon dan voucher dan sebagainya. Itu nanti juga akan mengurangi juga akan menambah harga jual ya, karena nanti dari harga jual juga akan dipotong biaya promosi yang kita setting, iklan dan sebagainya itu. Kemudian ada instrumen biaya pelayanan, jadi biaya potongan free ongkir Shopee, ongkir ekstra, cashback ekstra ya. Itu nanti ada potongannya sekitar 3,5 sampai 5%. Ya. Kemudian biaya operasional itu seperti karyawan, kemudian listrik, internet, lakban, kresek, kemudian apa lagi, amplop, dan sebagainya. Nah itu nanti akan jadi harga jual ya instrumen tersebut yang ada di sini. Seperti itu. Jadi nanti dari semua instrumen ini, keuntungan, biaya promosi, biaya pelayanan, biaya operasional, itu nanti akan jadi harga jual. Oke, seperti itu ya. Kemudian saya ada studi kasus. Studi kasusnya adalah Hasan membuat toko di Shopee dengan menaikkan harga dari harga beli sebesar 20%.
total omset dia di bulan September 10 juta. Hasan ingin menghitung keuntungan dari omset penjualannya. Berapa keuntungan kotor omset Hasan di bulan September? A 2 juta, B 200.000, C 1,67 juta. Yuk, silakan dihitung. Hitung-hitung mengasah otak di pagi hari. Silakan. Yang punya jawaban silakan. Saya tunggu. Mau ambil kalkulator dulu. Ayo, ada yang sudah punya jawaban? Mas Kelvin, berapa? Mau dihitung dulu? Mas 2 Novel? juta, Pak. Mas Kelvin 2 juta. Mas Novel berapa? Pak. Berapa? Mungkin 2 juta, Pak. 2 juta ya. Baik, coba kita hitung ya. Jadi yang kita ketahui adalah instrumen marginnya. Marginnya diambil 20%. Dan omsetnya ketahuan 10 juta. Nah, kita misalnya harga belinya itu 10.000. Karena keuntungannya 20%, ya, di awal sudah ditetapkan 20% ya. Jadi 20% kali 10.000, marginnya 2.000. Jadi harga jualnya adalah 12.000. Keuntungannya adalah 2.000. Cara menghitungnya adalah persentase omset, ya. Persentasenya kan dari omset ya, karena kita ngitungnya dari atas, dari omset. Beda dengan dari belakang, dari harga beli atau harga kulaknya ya. Karena dari harga kulak berarti 2.000 dibagi dengan 12.000, kan omsetnya 12.000. Ketemu nilai 16,7%. Jika omsetnya 10 juta, maka keuntungan dari Hasan adalah 16,7% kali 10 juta, sama dengan 1,67 juta. Kalau misalnya tadi kita ambil langsung dari 20% margin dari omsetnya, karena nanti tidak akan sama itu nanti. Kalau ingin dihitung secara manual seperti ini. Nah, ini saya pakai slide. Nah, bisa seperti ini. Misalnya harganya 10.000.
10.000. Kemudian kita ambil marginnya, margin 20%. Berarti nanti harganya jadi 12.000. Itu ya. Kalau misalnya berarti selisihnya berapa? Selisihnya 2.000. Ya, berarti ini diingat ya. Berarti selisihnya 2.000. Ini diingat, dicatat. Kalau misalnya marginnya ini, tadi kan teman-teman kan langsung hitung ya. Dari teman-teman langsung 20%, ya, 20% kali 12.000. Jadinya berapa hasilnya? Hasilnya jadi 2.400. Nah, kesalahan mendasar dari para pelaku usaha adalah salah menghitung marginnya dari omset. Jadi yang harusnya cuma 2.000, akhirnya 20% dikali 12.000 jadi 2.400. Biasanya ini 2.400 langsung diambil nih dari hasil penjualan semua. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya nanti malah tekor, ya, dikurangi 2.000. Nanti jadi minus 400. Tinggal dikalikan berapa? Ini kalau jadi juta ya 400.000. Ya, 2 juta. Nah, seperti itu. Jadi kesalahan utama kita itu biasanya di sini, di menghitung keuntungan. Jadi kalau ingin menghitung keuntungan, berarti gimana? Yaitu tadi, selisihnya ini ya 2.000 dibagi 12, sorry, jadi 16,7. 16,7. Kemudian nanti 16,7 sen dikali 12. Nanti hasilnya mendekati 2.000 ya, seperti itu. Jadi nanti teman-teman hati-hati sekali dalam menghitung keuntungan ya. Karena nanti teman-teman salah-salah bisa tekor itu nanti. Kalau masih awal-awal tuh biasanya kita harus sedikit ketat terhadap keuangan ya. Jadi kalau dulu saya uang itu hanya muter gitu aja, jadi ada keuntungan diputar lagi jadi barang, dijual lagi, jadi katalognya bisa tambah banyak gitu ya, karena saya stok sendiri. Sampai di sini ada yang masih bingung untuk penghitungan harga? Semoga tidak ya. Jadi nanti untuk penghitungan harga seperti ini. Jadi ada yang persentase yang dihitung dari harga beli. Kalau dihitung dari omset, ya teman-teman nanti bagi marginnya dengan omsetnya. Seperti itu. Oke ya, jadi kita masuk ke sales center lagi. Jadi misalnya dari sini 6.000, misalnya kita naikkan 20%, 20% berarti tambah 1.200, jadi 7.200. 7.200 kalau misalnya ini ngepres ya, cuma 20%, belum dikurangi biaya, kemudian belum dikurangi diskon ya. Ini nanti kita tambahkan lagi aja jadi 50%. Jadi ya jadi 3.000 jadi 9.000. Itu nanti kita bisa kasih diskon ya, kasih voucher gitu ya. Ya seperti itu. Stoknya kita buat misalnya 1.000 gitu ya. Variasi ya, ini nanti teman-teman buat variasi apa ya, sesuai, semakin banyak variasi semakin bagus sih ya. Varian misalnya varian misalnya apa nih, strawberry golden beauty, avocado, dan seterusnya.
kita bisa tambahkan hingga 2 variasi. 2 variasi itu misalnya variannya ada banyak, kemudian beratnya juga ada banyak. Beratnya misalnya ini ada yang 20 gram. Kemudian yang ini 40 gram. Nah, ini bisa. Misalnya teman-teman jualnya sepatu gitu ya. Ini misalnya Adidas, Nike, kemudian Puma gitu ya. Kemudian yang ini ukuran 30, 42 atau ini ukuran 40, 42, 43, 44. Kemudian yang ini warna hitam, kuning, biru, merah muda dan biru dan sebagainya ya. Ini bisa teman-teman buat seperti ini. Ya. Kemudian nanti setiap harga juga bisa kita atur. Stoknya misalnya 10 semua. Ini bisa kita klik set. Nah, langsung masuk semua. Nah, ini kita tinggal masukkan di sini misalnya harganya 9.000, kemudian yang ini 13.000. 9.000, 13.000, 9.000, 13.000. Nah, saat memberikan harga, ya ini ada tipsnya, ada istilah the power of 9, ya, the power of 9. The power of 9, saya coba googling ya. The power of 9. Jadi istilahnya sama seperti teman-teman di televisi ada iklan gitu ya. Harganya berapa? Rp19.990. Nah, seperti itu. Jadi sama seperti itu. Jadi kita bisa praktekkan di sini. Jadi misalnya harganya memang 9.000 ya. Kita buat jadi 8.900. Kemudian yang ini jadi berapa? 12.900. Nah, seperti ini. Orang kalau melihat 9.000 dengan 8.900, orang akan lebih tertarik dengan 8.900-nya. Kenapa? Ada pengurangan 100 ya dari angka bulat 9.000-nya. Orang akan lebih prefer di situ. Ya. Jadi teman-teman bisa pakai trik seperti itu. Ini bisa dikasih lagi di belakangnya 9 gitu ya. 899 gitu ya. Boleh. Nggak apa-apa. Nah, itu lebih lebih menarik dibandingkan angka bulat 9.000 seperti ini. Dikurangi Rp10 lah ya. Hitung-hitung ada diskon tambahan. Boleh. Ya, ini tips dari saya ya. Ini buat seperti ini juga bisa. Nah, yang dilihat adalah angka depannya 12.000. Wah, murah nih, 12.000. Udah, jadi dia akan prefer beli di situ. Padahal cuma dikurangi Rp10. Seperti itu. Harga grosir, ya, harga grosir ini hanya berlaku untuk variasi yang memiliki harga yang sama, ya. Untuk varian ini ada yang ditanyakan? Belum? Belum, Pak. Oke, kalau belum, ini saya coba hapus ya. Kita akan praktekkan pakai harga grosir. Misalnya harga grosirnya ini 9.990. Terapkan ke semua. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa tambahkan harga grosir. Harga grosirnya berapa? Jadi grosir itu untuk menambah jumlah pembelian. Jadi pembeli kita ajak untuk membeli lebih banyak. Semakin banyak akan mendapatkan potongan yang lebih banyak. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah kita saat packing atau saat ada orang order, yang dibeli bukan hanya satu piece saja, tapi banyak. Ya, kita usahakan mereka membeli yang lebih banyak. Kita ajak, kita trigger gitu ya. Misalnya pembeliannya minimal 5, ya, maksimal 12.
Harga tidak boleh lebih. Oke, berarti ini jadinya misalnya potong 8.500 misalnya. Kemudian kalau 13 sampai 100 nanti jadi 7.900. Nah, misalnya seperti ini. Jadi kita ajak mereka untuk order lebih banyak di produk ini. Jadi ini keunggulannya di harga grosir. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah harga yang kita tampilkan di sini menjadi terlihat lebih mahal. Satu. Kemudian harga grosir itu hanya akan tampak saat orang sudah membuka halaman produk kita. Ya, kalau tidak tampil, tidak keluar gitu ya, tidak masuk ke dalam, tidak akan tampil. Durian Power. Nah, seperti ini. Oke ya. Kemudian harga grosir sudah, kita masuk ke foto. Ya, untuk foto ini akan ada sesi berikutnya di minggu depan. Minggu depan kita akan belajar bikin banner, bikin foto produk, menghias foto produk gitu ya. Nanti akan dimasukkan di sini. Kita contohkan saja ya, contohkan. Misalnya ini foto misalnya saya dari foto sih. Misalnya kan dulu ya. Misalnya yang adanya seadanya saja. Ya, ini misalnya. Ini bisa kita upload sebanyak-banyaknya. Misalnya ada ukuran boleh. Kemudian ada warna, ada rasa dan sebagainya. Ada packingnya yang berbeda, kita bisa masukkan di sini. Ya, kemudian semakin banyak gambarnya semakin bagus. Resolusinya juga teman-teman cari yang lebih jelas ya, jangan yang pecah atau terlalu kecil gitu ya. Nah, ini durian. Kemudian selain foto, teman-teman juga bisa masukkan video produk. Video produk ini fitur baru ya, maksimal 60 detik. Formatnya MP4, maksimal 30 MB. Jadi nanti tampilnya seperti ini tadi ya. Jadi kalau kita buka halaman produknya, itu nanti langsung tampil ini. Langsung tampil videonya. Videonya nanti teman-teman bisa bikin sendiri atau download di YouTube ya, kalau misalnya produknya ada di YouTube. Nah, ini contohnya adalah bibit durian Power gitu ya. Kalau ada unboxingnya kayak gini kan orang lebih tertarik untuk membeli. Nanti harapannya bibit duriannya tumbuh, kemudian nanti menghasilkan buah durian seperti ini. Ya, seperti ini. Durian Power. Oke. Ini nanti teman-teman bisa pakai YouTube gitu ya. Misalnya tadi produk kita adalah masker wajah gitu ya. Coba kita cari di YouTube cara menggunakan masker wajah tubuh. Cari videonya yang pendek gitu ya. Karena nanti juga akan kepotong gitu ya. Nah, ini misalnya. Tapi nanti sesuaikan. Nah, ini kita download. Dan
teman-teman pasti sudah ahli lah untuk download video seperti ini di YouTube. Kenapa sih kalau kita bikin upload video juga di produk kita, ya karena video produk itu lebih memberikan nilai lebih ya. Jadi pembeli akan lebih tertarik gitu ya untuk membeli produk kita karena ada videonya. Nah, ini masih di-download. Nanti dimasukkan di sini. Ini tadi 36 ya, maksimal cuma 30. Jadi kita cari videonya yang lebih pendek ya. Atau nanti teman-teman bisa edit pakai software gitu ya. Saya biasanya pakai apa ya? Lupa sih saya namanya. Ada software untuk ini edit videonya itu gratis, yang free aja, yang free yang tidak perlu download yang crack gitu ya. Jadi ada banyak editornya. Nanti teman-teman bisa lah di aplikasi juga ada itu buat edit, teman-teman nanti pasti bisa itu buat ngedit sendiri. Oke, itu ya, nanti diupload di sini. Ini contohnya misalnya saya contohkan yang ini ya. Ini cara pakai untuk ini pemasangannya. Ya, dibatasi 1 menit 30 detik ya. Upload di sini ya. Kemudian di varian itu nanti kita juga disuruh memasukkan gambar. Tujuannya agar toples. Misalnya ini. Kita cobakan aja ya, teman-teman biar tahu cara penggunaannya. Jadi saat orang milih ini, nanti tampilnya strawberry, munculnya produk strawberry. Yang golden beauty, nanti tampilnya yang golden beauty. Yang avocado, nanti produknya jenisnya masker avocado. Seperti itu. Jadi ini adalah gambar utamanya. Uploadnya gagal. Kita cari yang lain. Biasanya servernya ini sih. Kita cari saya sendiri. Biasanya tergantung servernya Shopee sih. Kalau gagal ya pakai apps saja. Dari aplikasi juga bisa upload. Oke, ke bawah beratnya dimasukkan misalnya 50 gram, satuannya gram ya. Ukuran paketnya misalnya teman-teman kalau pakai amplop mungkin lebih kecil ya. Kalau ini misalnya 10. Banyak teman-teman. Kemudian ekspedisi ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah aktifkan ekspedisi yang bisa kita jangkau. Nah, ini ekspedisinya disamakan dengan ekspedisi supplier kita ya. Supplier kita yang ready, yang bisa di cover ekspedisi mana saja. Nah, nanti kita juga ikuti. Misalnya cuma sedia JNT saja, ya udah, yang JNT saja yang diaktifkan, yang lainnya nggak usah. Itu ya. Kemudian apalagi pre-order atau tidak. Kalau tidak ya tidak, kondisi baru atau pernah dipakai ya. Baru atau tidak, kalau misalnya barang bekas pakai ya
Itu aja pernah dipakai. Kalau masih baru ya ditulis baru. Kalau sudah klik simpan. Kita akan lihat apanya seperti apa. Oh ini masih upload itu ya, masih upload. Kita lihat tampilan produknya. Tampilannya seperti ini. Jadi gambarnya nanti yang utama seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian saat orangnya klik di varian, yang tampil adalah yang ini. Jadi tahu ya bedanya. Kemudian yang grosir tadi munculnya di sini. Ya. Ini kita tambahkan jadi 5. Ya. Ini kita pilih. Ini nanti harganya langsung berubah karena nanti ikut harga grosir. Itu. 4, nah balik lagi. Nah, seperti itu. Dan seterusnya, itu nanti saat ada orang yang order. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Udah cukup jelas ya, Pak. Yep. Saya lanjut ke slide ya. Jadi kita sudah bahas variasi. Jika produk memiliki varian, sediakan variannya. Sediakan variannya. Calon pembeli lebih suka jika mereka bisa memilih. Biasanya mereka akan berkurang minatnya terhadap produk yang random. Jadi misalnya, Kak, saya ingin produk warna biru, warna ungu, warna merah, warna pink. Ada nggak? Kemudian kita balas, nggak bisa Kak, kita kirimnya warnanya random atau acak. Biasanya mereka langsung mundur. Ya, sebisa mungkin kita sediakan pilihan bagi mereka di varian, jadi mereka bisa memilih produk sesuai dengan selera mereka. Hindari atau kurangi produk dengan variasi random ya, karena ya tadi pembeli kurang menyukai produk yang random. Kemudian sertakan gambar di setiap varian, itu udah pasti. Jadi semakin mereka suka klik gitu ya, kemudian tampil produk yang mereka inginkan di varian, mereka tidak takut salah pilih. Ya. Kemudian di foto produk, upload foto sebanyak mungkin ya. Misalnya teman-teman punya 5 foto, ya udah upload semua. Kemudian video itu jangan sampai ketinggalan, sebisa mungkin teman-teman punya videonya. Kalau produknya ada yang mereview di YouTube, ya udah ambil aja videonya itu, diedit ya sesuai ketentuan di Shopee tadi ya, maksimal 30 mega, apalagi gitu. Durasi maksimal 1 menit, 60 detik. Kemudian untuk foto itu rasionya sebisa mungkin 1:1. Karena kalau tidak 1:1, biasanya nanti kepotong di sisi-sisinya. Kemudian untuk berat aktual ada berat volume. Berat aktual itu adalah berat aslinya. Kemudian kalau berat volume itu adalah berat secara volume gitu ya. Jadi panjang kali lebar kali ya. Itu nanti biasanya apa ya? Misalnya kerupuk ya. Kerupuk 1 kilo sama besi 1 kilo itu berat aktualnya sama, tapi berat aktualnya berbeda ya, karena meskipun kerupuk itu sama-sama beratnya 1 kilo, tapi volumenya pasti lebih besar dari besi yang 1 kilo ya. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk barang-barang yang ringan seperti kerajinan, craft, kemudian snack, apalagi itu,
yang makan volume itu rak gitu ya, yang tidak bisa dibongkar. Nah, itu biasanya kena volume. Ya, meskipun ringan tapi dia memakan tempat, ya, memakan tempat. Karena itu di marketplace atau di ekspedisi itu untuk menghitung berat volume itu adalah selesai, kita akan masuk ke promo. Atau untuk upload produk ini ada yang ditanyakan mungkin? Sudah jelas ya? Gimana coba? Ya. Oke, kita masuk ke sini. Tadi kita sudah upload ya. Masuk ke promosi. Nah, biasanya kalau produk yang kita jual itu plain, tidak ada embel-embel diskon, tidak ada voucher dan sebagainya, biasanya kurang menarik. Ya, kita masuk ke bagian di bawahnya, yaitu promosi. Ya, di promosi ini ada banyak sekali fitur-fiturnya, tapi yang kali ini kita akan fokus di diskon saja. Diskon dulu. Karena teman-teman kalau biasanya pergi ke toko gitu ya, misalnya ke Matahari atau ke mall gitu ya, biasanya kita akan lebih tertarik dengan produk yang ada diskonnya. Meskipun kalau dihitung-hitung dipakai kalkulator ya lebih teliti gitu ya, harganya sih sama saja. Harganya sih sama saja, cuma sama tokonya diotak-atik biar harganya terlihat lebih murah. Karena ada diskon. Diskon 80% plus 20%. Wah, itu kalau hitungnya ini kok diskonnya dihitung-hitung dapatnya 100% ya. Masa sih diskon 100%? Ternyata ngitungnya kita yang kurang benar ya. Jadi harganya mungkin sudah dulu kemudian dikasih diskon. Promo toko. Promo toko itu kita buat seperti ini. Nah, seperti ini. Kita misalnya bikin promo Februari. Ya, Februari kita mau bikin promo dari tanggal 1 sampai 28. Oke, tambah produk, banyak yang sudah masuk di promo sebelumnya sih. Tapi coba kita cek, mungkin ada yang belum masuk. Nah, ini misalnya. Nah, ini masukkan seperti ini. Harganya tidak boleh sama dengan harga aslinya, jadi harus kita kasih diskon. Ya, kemudian ada batas pembelian. Misalnya ini kita kasih 7%, 7%, 7%, 7%, 7%. Untuk nilai diskon ini ada bug ya di Shopee. Bugnya itu apa? Yang ini nggak bisa diklik. Ya, yang ini harusnya ini bisa massal. Coba nanti kita laporkan. Nah, batas pembelian kalau tidak kita isi berarti tidak dibatasi. Tapi kalau ini kita isi misalnya satu gini ya. Nah, berarti hanya bisa beli satu. Jadi kalau misalnya beli satu harganya segini, tapi kalau beli dua nanti harganya balik normal. Ini kita update semua. Kalau sudah, kita klik konfirmasi. Oh, ini belum kasih diskon. Nah, seperti ini diskonnya. Oh, ini masih belum Februari ya. Jadi nanti saat tampil, saat ini mulai, nanti ada harga coretnya. Harga coret itu nanti seperti kita cari yang ada harga coretnya ya. Nah, seperti ini. Harga coretnya seperti ini.
11% off seperti ini. Ya. Oke. Jadi untuk posting produk seperti itu, ya, untuk upload produk seperti itu. Jika ada pertanyaan silakan dari teman-teman. Jika tidak ada, nanti akan dibuatkan grup ya sama Pak Aris. Nanti kita akan lebih banyak diskusi. Kemudian untuk penugasan mungkin nanti juga akan saya update di grup saja. Nanti saya akan coba cek lewat WA dalam 1 minggu ke depan gimana progresnya. Nanti biar teman-teman ada panduan, ada yang bisa di saat mempersiapkan tokonya di Shopee. Oke, untuk materi hari ini ada yang ditanyakan? Silakan. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Sudah cukup jelas. Nanti kalau ada yang ditanyakan, nanti sambil praktek aja. Jadi nanti kalau teman-teman belum praktek upload, biasanya nanti belum ketemu kendalanya di mana. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika nanti sudah ada grupnya, nanti teman-teman bisa saling share keluhannya atau kendalanya di mana. Nanti akan coba kita cari solusinya bareng-bareng di grup, bareng-bareng gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.